Dalam riwayat ini misalnya kita menemukan kisah yang luar biasa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat pada suatu hari. Duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan membawa beban atas kalian. Maka siapapun di antara kalian yang merasa pernah aku sakiti, merasa pernah aku pukul, merasa pernah aku perlakukan dengan tidak menyenangkan, hari ini aku menginginkan agar kalian mengqisasku, agar kalian membalasku, supaya aku menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa beban apapun atas kalian. Para sahabat menunduk. Mereka merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Raufur Rahim, yang sangat lembut lagi penyayang kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu penuh kasih kepada mereka, yang memperlakukan mereka dengan begitu baik. Bagaimana mungkin mereka terpikir untuk membalas Rasulullah atas apa yang mereka rasakan dari beliau? Bahkan jika pun itu terjadi, dan bagi para sahabat itu sama sekali tidak pernah terjadi, Rasulullah SAW mengulang permintaan beliau, jika ada di antara kalian yang pernah aku perlakukan, aku sakiti, hendaklah dia maju untuk mengqisasku. Dan tidak ada sahabat yang kemudian menyahut. Semakin dalam mereka tertunduk. Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Setelah diulang 3 kali, baru seorang sahabat mulia, Ukasyah bin Muhsin radhiyallahu anhu, berdiri dengan gemetar. Sayyidina Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengingat satu hari di dalam peperangan Badar. Ketika itu aku berdiri di sisi untamu, memegang tali kekang untamu, dan pada saat itu aku berada di sana dan engkau melecut untamu agar bisa berjalan lebih cepat dengan cambukmu. Tanpa engkau sadari ya Rasulullah, ketika engkau melecut untamu itu, yang engkau pukul bukanlah untamu tetapi punggungku. Para sahabat terkejut mendengar kata-kata Ukasyah. Seakan-akan mereka mengatakan, wahai Ukasyah, celaka engkau. Seandainya pun memang demikian, untuk apa kau kemukakan itu di saat seperti ini? Untuk apa kau sampaikan itu? Bukankah maafmu telah cukup untuk Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah tidak sengaja? Apa artinya itu dengan engkau menyebut-nyebutnya di saat seperti ini? Geram semua sahabat kepada Ukasyah, padahal Ukasyah ini adalah sahabat yang sama yang pada beberapa waktu sebelumnya Nabi SAW bersabda, di antara umatku terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan 70.000 itu artinya banyak sekali, bukan exactly 70.000, karena orang Arab dahulu kalau menyebut banyak itu 70.000, dan mereka membayangkan 70.000 itu sudah sangat banyak sekali. Karena kalau 70.000 exactly 70.000 itu diambil jatahnya oleh para sahabat sudah habis. Kita umat mutaakhirin tidak kebagian sama sekali. Orang yang masuk surga
tanpa hisab. Di antara umatku terdapat banyak sekali orang, ini terjemah yang tepat menurut Imam Nawawi, yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka ketika itu Sayyidina Ukasyah radhiyallahu anhu berdiri dan mengacungkan tangannya berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk di antara mereka." Lalu Nabi SAW tersenyum kepada Ukasyah mengatakan, "Laqad kunta minhum ya Ukasyah." Engkau memang benar-benar termasuk di antara mereka, wahai Ukasyah. Sesudah itu ada sahabat yang berdiri dan ngacung lagi, "Ya Rasulullah, saya juga mau dong. Masukkan saya di antara mereka." Maka Nabi SAW mengatakan, "Qad sabaqaka Ukasyah." Ukasyah sudah mendahuluimu. Kata para ulama, ini saking lembutnya Rasulullah SAW, tidak tega mengatakan dengan kalimat yang vulgar kepada sahabatnya. Kalau itu yang mengatakan kita, mungkin kalimatnya berbunyi, "Maaf ya, sampean tidak memenuhi syarat. Maaf ya, sampean tidak memenuhi kualifikasi." Tetapi Nabi SAW menjawab dengan kata-kata yang sangat lembut. Kata beliau, "Qad sabaqaka Ukasyah." Ukasyah sudah mendahuluimu. Maka termasuk sunnah Nabi SAW menghaluskan kata, menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti. Orang ini tahu, saya berarti tidak termasuk. Tapi Rasulullah tidak mengatakan, "Maaf, Anda tidak termasuk." Bukan. Beliau mengatakan, "Qad sabaqaka Ukasyah." Maaf ya, Ukasyah sudah mendahuluimu. Sangat lembut. Dan inilah Ukasyah yang sama di dalam hadis ini disebutkan. Adalah Ukasyah pula yang berdiri hendak menuntut qisas kepada Nabi SAW pada saat itu. Bagaimana mungkin Ukasyah tega melakukan itu? Maka Nabi SAW dengan tersenyum lebar, berbahagia, bersuka cita bahwa ada sahabat yang berkenan untuk mengkisos beliau. Beliau rentangkan tangannya sambil mengulungkan. Dalam satu riwayat tongkatnya, atau dalam riwayat lain cambuk beliau yang biasa beliau gunakan untuk mencambuk untanya. Dan beliau mengatakan, "Ta'al ya Ukasyah, taqaddam." Silahkan Ukasyah ke sini, maju. Ukasyah maju selangkah dengan gemetar. Ketika dia maju baru selangkah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri. "Wahai Ukasyah, celakalah aku kalau sampai aku membiarkanmu menyentuh kulit Rasulullah SAW. Ini aku wahai Ukasyah di sini untuk menggantikan Rasulullah SAW. Jika tidak cukup sekali pukul aku sekendakmu wahai Ukasyah, tapi jangan dekati Rasulullah SAW." Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ijlis ya Siddiq." Silahkan duduk wahai Abu Bakar. Allah sudah mengetahui hatimu, tetapi Allah tidak hendak membebani seseorang dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ini adalah urusan antara aku dengan Ukasyah. Biarkan Ukasyah maju. Maju Ukasyah satu langkah lagi, dan Sayyidina Umar bin Khattab berdiri. "Celaka engkau wahai Ukasyah, munafik engkau wahai Ukasyah. Sampai engkau menyakiti Rasulullah, aku tidak akan mengampunimu wahai Ukasyah. Aku pasti akan membunuhmu wahai Ukasyah kalau sampai engkau menyakiti Rasulullah SAW." Dan Nabi SAW lagi-lagi mengatakan, "Ya Umar, ya Faruq, ijlis." Duduk wahai Umar. Allah sudah mengetahui hatimu dan dia tidak ingin
urusan ini melibatkan orang yang tidak punya andil apapun di situ. Ini adalah antara aku dengan Ukasyah. Sayyidina Umar jatuh berlutut. Kemudian Ukasyah maju lagi dan dihadang oleh Sayyidina Utsman. Kata Utsman, itu hartaku wahai Ukasyah. Ambil sekehendakmu berapapun yang engkau mau, tapi jangan pernah engkau dekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukasyah makin gemetar dan menitikkan air mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Utsman, duduklah. Ya dzan nurain, ijlis. Allah sudah mengetahui hatimu. Berjalan lagi Ukasyah mendekat kepada Nabi. Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan yang masih kecil, Sayyidina Al-Husain yang masih kecil menghadang. Dan mengatakan, kalau ada di antara semua yang hadir ini, wahai Ukasyah, yang berhak menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikisas olehmu, maka kami orangnya. Inilah menantunya, sepupunya, dan juga dua cucu-cucunya. Maka biarkan kami yang menggantikan Rasulullah untuk menerima pukulan darimu. Ukasyah menangis. Nabi SAW mengatakan, wahai Ali, wahai kedua penghias mataku, duduklah kalian. Allah sudah mengetahui hati kalian. Biarkan Ukasyah maju, menuntaskan apa yang menjadi haknya. Sayyidina Ukasyah maju dan Rasulullah SAW menyerahkan cambuknya kepada beliau. Dan Ukasyah memegangnya dengan berkeringat dingin. Tetapi dia masih menambah kata-katanya. Wahai Rasulullah, aku ingin kisos ini sempurna. Maka jika engkau berkenan, aku sampaikan kepadamu bahwa pada saat engkau memukulku dulu dengan cambukmu, aku dalam keadaan tidak memakai pakaian atasanku. Aku dalam keadaan terbuka punggungku. Maka jika engkau berkenan ya Rasulullah, buka pula pakaianmu sebagaimana aku dulu dalam keadaan terbuka pakaian atasku. Semua sahabat semakin marah kepada Ukasyah. Bagaimana mungkin Ukasyah tega melakukan itu? Tapi Nabi SAW menenangkan mereka dan membuka gamis bagian atas, memperlihatkan tanda kenabian beliau yang mulia di antara kedua tulang belikatnya. Kemudian beliau menatap ke arah lain dan membelakangi para sahabat, menyilakan punggungnya untuk dicambuk oleh Ukasyah pada saat itu. Ukasyah mengayunkan cambuknya dan para sahabat menutup matanya, menundukkan kepala. Dan satu jengkal sebelum cambuk mengenai kulit suci Rasulullah SAW, Ukasyah melemparkan cambuk itu kejauhan dan memeluk tubuh Nabi SAW, terisak-isak sambil berkata, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang kuinginkan kecuali agar aku kelak sedekat ini denganmu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau wahai Ukasyah akan sedekat ini denganku di surga Allah Subhanahu wa taala. Tuba li Ukasyah. Betapa beruntungnya Sayyidina Ukasyah yang begitu tulus cintanya kepada Rasulullah, yang berpura-pura hendak mengkisas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan jaminan dari beliau bahwa dia akan menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti.